سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. Silakan jika ada 1-2 pertanyaan. Monggo, jika ada pertanyaan bebas, barangkali mau nanyakan tentang asal muasal saya juga boleh, biar kenal. Soalnya sepertinya ada yang tanda tanya ini, dari mana ini asalnya, dari golongan apa ini katanya. Di mana-mana tempat saya kalau baru datang, semua orang yang biasanya melihat tayangan YouTube, ada yang menanyakan, Ustadz ini dari mana? Ustadz mana ini? Bahkan ada sebagian yang, wah ini jangan diterima ini. Ini Ustadz radikal ini. Ini Ustadz takfiri ini. Ada yang mengatakan begitu. Maka sepintas saya katakan, ya, biar nggak penasaran. Dulu saya memang kecil sampai kurang lebih umur 35 tahun berada di sebuah aliran sesat di Indonesia. Di Indonesia ini banyak aliran sesat. Tapi ini termasuk yang paling sesat ini. Namanya Islam Jamaah, Darul Hadis. Ya, yang sekarang organisasinya besar. Salah satu organisasi dakwah Islam di negara kita ini. Dakwah Islam. Tapi isinya itu adalah kesesatan, penyimpangan, terutama masalah akidah. Kenapa saya oleh Allah ditunjukkan jalan? Singkat cerita, saya orang pertama yang diutus oleh golongan Islam Jamaah untuk belajar ke Mekah. Kurang lebih pada tahun 2000. Saya di sana tahun 2000 sampai 2010, kurang lebih 10 tahun. Nah, ketika di Mekah itulah saya memahami bahwa aliran ini tidak benar. Salah satu penipuan yang mereka jalankan, walaupun karena mereka sekarang ada di generasi kedua, tinggal sedikit, generasi ketiga, mereka tidak mengerti bahwa mereka ditipu, bahwa mereka menipu umat, mereka tidak paham itu. Di mana letak penipuannya? Mereka katakan bahwa ilmu yang mereka sebarkan di dalam golongan ini adalah ilmu yang paling murni yang diambil dari Mekah. Mereka sebut nama-nama syekh di Mekah, gurunya. Maka kita telusuri ketika saya ke sana, ketika saya diutus belajar ke sana, saya telusuri guru-guru itu. Yang namanya Syekh Umar Hamdan Al-Mihrasi, kemudian Syekh Abu Sama Abdul Zahir yang dianggap sebagai guru. Saya telusuri jejak beliau-beliau itu, ternyata guru-guru itu, syekh yang memang dikenal. Syekh Abu Sama Abdul Zahir itu Imam Masjidil Haram, khatib yang diambil dari Mesir, dari Al-Azhar Mesir, merupakan aktivis dari Ansarus Sunnah Mesir. Dibawa ke Mekah oleh Malik Abdul Aziz, dijadikan khatib Imam Masjidil Haram, lalu beliau mendirikan namanya Madrasah Darul Hadis. Madhabnya, fikihnya Hambali. Yang kedua itu Syekh Umar Hamdan Al-Mihrasi dari Jazair, Al-Jazair aslinya. Bapak ibunya hijrah ke Madinah, lalu beliau belajar di Madinah, dan akhirnya menjadi pengajar hadis di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Muhadditsul Haramain. Madhabnya Maliki. Fikihnya Maliki. Jadi setelah saya telusuri, nama-nama guru Islam Jamaah ini yang disebut ada. Dan mereka, terutama 2 ini masyhur, ma'ruf. Muridnya banyak sekali. Yang namanya Syekh Umar Hamdan dari Indonesia itu ribuan. Bukan ribuan, bahkan ada yang tercatat di buku catatan biografinya Syekh Umar Hamdan.
Di antaranya adalah Kiai Bakir Al-Jogjawi dan seterusnya. Yang saya katakan tadi ini adalah pengkhianatan, pembohongan publik ya. Ternyata ajaran yang ada di Islam Jamaah sangat bertolak belakang dengan ajaran dua syekh ini. Dan murid-muridnya, saya tidak ketemu langsung dengan dua syekh, tapi saya ketemu cucu muridnya. Jadi penerusnya di Masjidil Haram itu ada. Seperti Syekh Umar Hamdan itu penerusnya namanya Syekh Abdul Fattah Husain Rawah. Kemudian bawahnya Syekh Abdul Fattah Husain Rawah itu guru kami. Guru kami di Ma'had Al-Haram namanya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Tambakti Al-Hashimi Al-Makki. Guru kami, guru hadis. Dan kami mendapatkan sanad yang lengkap dari Syekh Umar Hamdan, dari jalur Syekh Abdul Aziz ini. Yang saya katakan ajarannya tidak sama dengan Mekah. Berarti ini pengkhianatan, ini kebohongan. Yang kedua, saudara, ya, mengatakan Mekah tidak murni lagi. Tidak murni lagi. Jadi setelah katanya pendiri Islam Jamaah ini pulang dari sana, kurang lebih tahun 40, maka di Mekah setelah itu tidak ada kemurnian. Ini juga kebohongan. Tapi ini menjadi modal utama untuk mendoktrin pengikut Islam Jamaah ini. Jadi mereka merasa ilmunya itu paling murni. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu mereka didoktrin menjadi kaum takfiri. Takfiri itu mengkafirkan semua umat Islam yang tidak bergabung dengan mereka. Mereka kafirkan semuanya. Mereka anggap kafir semuanya, tidak sah Islamnya. Harus bergabung dengan mereka. Mereka punya bentuk jamaah dan punya imam, punya baiat. Mirip kasus yang kemarin yang ma'ruf siapa? Nah, yang kemarin tangkap polisi tapi sekarang kemana Allah alam. Panji Gumilang di situ ada. Nah, itu mirip saudara. Bahkan ya kalau dilihat dari satu sisi itu lebih parah. Lebih parah. Hanya saja karena tertutup oleh organisasi yang besar menjadi baju itu sehingga nggak kelihatan. Gerakannya nggak kelihatan. Padahal aslinya di dalamnya seperti itu. Jadi di doktrin dibentuk menjadi kaum takfiri. Takfir itu mengkafirkan. Dari takfir ini berkembang. Ada cabangnya, tidak boleh sholat di masjid-masjid selain masjid mereka, tidak boleh makmum, ya, tidak boleh menikah, tidak boleh bagi waris. Banyak sekali kembangan dari cabang dari takfir ini. Ya. Yang keluar dari golongan mereka, seperti saya ini keluar, itu hukumnya murtad. Murtad halal darah. Musuh Allah, hidupnya akan teblek, besok jadi penduduk neraka. Waliyahzubillah. Jadi sampai ke situ, takfirnya itu sampai ke situ. Mereka punya kekuatan yang besar, karena dananya juga besar. Ru'yah itu 1 per 1 orang setiap bulan diwajibkan store. Nah, itu nadanya makanya mereka kuat. Tidak hanya itu, masih banyak lagi. Jadi secara agama, secara syariat, secara akidah, penyimpangannya luar biasa. Tapi karena memang dibungkus dengan bahasa-bahasa yang agamis ya. Ini Quran hadis, ini pengajian kita ini yang paling murni. Kita yang bersanad muttasil, di luar kita itu tidak ada yang bersanad muttasil. Di luar kita itu kitab karangan yang menyesatkan, itu aja. Terus ru'yah ini karena sudah dibaiat, dijanji taat. Bagaimana cara membodohkan mereka? Dibodohkan. Tidak boleh mendengar ceramah, pelajaran dari siapapun. Ya. Coba yang bertahun-tahun di dalamnya itu merasakan itu nggak berani. Karena itu larangan imam. Larangan imam yang dibaiat. Nggak mau mereka mendengar. Sehingga buta
tidak pernah mendengar, tidak pernah meneliti. Jadi adanya itu seperti katak dalam tempurung itu. Ada katak ditutup tempurung kelapa, sudah sundul atas, dia bilang katanya katak, saya sudah nyundul langit. Perasaan mereka begitu. Padahal masih nyundul tempurung. Seandainya mereka mau buka tempurungnya, baru mereka tahu langit itu masih jauh. Saya saudara ke Masjidil Haram, duduk pertama itu, kata orang Jawa, tolah, ya Allah, saya kok nggak ngerti apa-apa ya dalam agama ini. Padahal saya berangkat ke sana itu utusan namanya mubaligh paku bumi, paling tinggi sudah levelnya. Saya duduk itu berhari-hari kayak pelunga-pelungu kata orangnya. Kayak aduh, ya Allah, kok nggak ngerti apa-apa saya. Usuluddin nggak ngerti, akidah nggak ngerti, apa-apa nggak ngerti. Ilmu hadis juga, ulumul hadis nggak ngerti. Tafsir, baru ini mendengar tafsir. Istilahnya begitu. Masya Allah. Jadi yang masuk ke sana itu rata-rata orang awam. Yang masuk ke sana. Orang awam agama. Jadi bahasa lainnya agak kasar. Orang bodoh. Setelah sampai di dalam, mereka dibodohin, dibohongi, cekoi doktrin ini surga pasti, surga janji begitu. Sehingga mereka yang di bawah itu perasaannya nggak ada jalan lain. Surga itu harus lewat situ. Doktrinnya itu adalah ini jalan satu-satunya untuk masuk surga, tidak ada lain. Masuk ini. Jadi bodoh, masuk dibodohin, terus dibodohkan. Dibodohkan. Dulu saya merasakan masih sudah jadi mubaligh, saya jadi dai. Itu sampai ada larangan belajar bahasa Arab. Belajar nausorob. Tapi akhirnya larangan itu terurai, akhirnya ada pelajaran. Saya berusaha berjuang menyadarkan imamnya bahwa bahasa Arab itu penting. Akhirnya dibuka pelajaran nahu sorob, tapi hanya khusus orang-orang yang tertentu saja. Kalau tingkatan doa dai-dai itu biasanya kalau sudah tugas, nah baru dia boleh mondok belajar nahu sorob. Itu jadi dibodohkan. Dulu bahkan namanya menghafal Quran itu jarang sekali. Yang menghafalkan Al-Quran seperti saya dulu berangkat ke Mekah tahun 95 sampai 97 itu menghafalkan sendiri di rumah. Di rumahnya Islam Jamaah di sana. Gak berani ke Masjidil Haram, gak berani. Dengan kehendak Allah, pada kurang lebih sebelum tahun 2000, mereka kehilangan sanad untuk menyampaikan Sunan Ibnu Majah. Kemudian saya diutus, saya minta izin untuk ke Mekah mencari sanad. Kemudian saya dapatkan sanad kurang lebih tahun 98 dan 899. Saya pulang bawa sanad dari saya, baru saya diizinkan untuk belajar ke Mekah. Karena sudah ada sanad. Sandarannya. Dan pada saat belajar itu, dan disitulah Allah membuka hati. Kemudian saya pulang tahun 2010, saya masih pura-pura bunglon kata orang Jawa. Pura-pura bersama mereka, tujuannya ingin membenahi mereka dari atas. Karena saya ini orang atas, orang atasan, orang atasan. Di sana itu seakan ya sudah ada imam pusat, ada wakil imam, nanti ada di daerah-daerah itu ada imam-imam daerah, nanti bawahnya lagi ada imam desa, bawahnya lagi ada imam kelompok. Jadi struktur itu sudah rapih gitu. Nanti ada keuangan yang narik sedekah mereka katakan persen itu sudah naik semua. Jadi dadanya besar, organisasinya besar, sudah punya hubungan kemana-mana sehingga banyak orang tertipu. Bahkan pemerintah juga ditipu, Majelis Ulama juga ditipu dengan cara mereka. Itu barangkali ada yang ingin tahu, betul saya asalnya dari sana,
Tapi saya sudah hijrah semenjak saya belajar di Mekah. Walaupun secara fisik masih ada di dalam, tujuannya untuk membenahi mereka. Dalam perjalanan kurang lebih 6-7 tahun saya membenahi diri. Meningkatkan keilmuan di kurang lebih masuk di 7 tahun, saya ketahuan. Saya nggak sendiri. Saya ada beberapa ustadz yang lain, ada 3 orang yang lulusan dari Masjidil Haram dari Mekah. Nah, itu membenahi pelan-pelan, harapan kami bisa meluruskan mereka. Sudah hilang takfirnya, hilang bentuk imam, baiatnya dan seterusnya, itu maksudnya begitu. Kemudian mereka bisa buka pintu yang luas, berjamaah dengan semua umat Islam, bersaudara dengan semuanya. Tujuannya begitu. Tapi di akhir qadarullah ya, mereka belum sempat menyadari hal itu, lalu kebongkarlah rencana rahasia kami dan kami akhirnya keluar atau dikeluarkan. Menurut mereka dikeluarkan. Itu mungkin yang tadi bertanya, tolong minta dijelaskan ya singkat. Kalau jelaskan detail bisa sampai subuh ini. Baik, insyaallah, barakallahu fikum. Tidak ada pertanyaan, kita tutup. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون